Pada acara KTT G20 2023, Presiden Joko Widodo mengajak pimpinan delegasi termasuk kepala negara dan kepala pemerintahan menanam benih mangrove di Taman Hutan Raya, Ngurah Rai, dan Pasar. Acara penanaman mangrove bersama ini sebagai bentuk komitmen bersama untuk mengatasi perubahan iklim global yang sesuai dengan tema G20, Recover Together, Recover Stronger. Mangrove dikenal mampu menyerap karbon, memproteksi dataran dari erosi, menjadi hunian biota laut, dan mencegah abrasi laut. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang ditumbuhi dengan pohon bakau yang khas terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai, serta dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan mangrove memiliki fungsi ganda dan merupakan mata rantai yang berperan penting dalam memelihara keseimbangan siklus biologi di suatu kawasan perairan. Ekosistem mangrove berfungsi sebagai tempat untuk mencari makan, feeding ground, memijah, spawning ground, daerah asuhan, nursery ground, dan berkembang biak bagi berbagai macam biota perairan seperti ikan, kerang-kerangan, dan udang. Hutan mangrove juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari gelombang air laut serta sebagai penyerap logam berat. Fungsi penting lain hutan mangrove yaitu berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida untuk mengurangi fenomena pemanasan global yang terjadi saat ini. Wilayah pesisir negeri Amahai yang berlokasi di Kabupaten Maluku Tengah merupakan wilayah pesisir yang terletak di Teluk Elpa Putih yang membentang dari daerah Tanjung Dalam Kuako ke Namasina dengan potensi mangrove yang besar dan luasan sebesar 10 hektar. Terdapat beberapa kendala pengembangan mangrove di negeri Amahai, yaitu kawasan sekitar hutan mangrove sering dipenuhi oleh buangan sampah masyarakat atau sampah domestik, serta keterbatasan dana untuk mengembangkan menjadi kawasan wisata. Tingginya tingkat pemanfaatan sumber daya mangrove disebabkan karena adanya peningkatan jumlah penduduk serta tingginya kebutuhan masyarakat. Berdasarkan fakta di lapangan, telah terjadi degradasi atau kerusakan hutan mangrove di pesisir negeri Amahai yang disebabkan adanya konversi lahan mangrove ke pemukiman, para wisata, pembuatan jembatan speedboat antar pulau, pembuatan kanal-kanal yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan laut sebagai jalan masuk perahu nelayan, serta pembuangan limbah oleh masyarakat. Kerusakan ekosistem mangrove ini dapat ditekan dengan pengelolaan yang tepat serta berkelanjutan, sehingga faktor penyebab kerusakan mangrove dapat diminimalisir. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manfaat dan nilai ekonomi hutan mangrove, mengidentifikasi bentuk-bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan mangrove, menganalisis kebijakan pengelolaan mangrove, serta merekomendasikan strategi pengelolaan ekosistem mangrove di negeri Amahai. Berdasarkan pengumpulan data yang kami lakukan dengan review berbagai literatur secara online, diperoleh data sebagai berikut. Dari data tersebut, kami dapat kelompokkan ke dalam 4 pembahasan. Yang pertama, manfaat dan nilai ekonomi hutan mangrove. Nilai ekonomi total pada kawasan ekosistem mangrove di negeri Amahai adalah sebesar 12 miliar per tahun, yaitu meliputi manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat pilihan, dan manfaat keberadaan serta manfaat warisan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan kawasan mangrove di negeri Amahai dapat dikembangkan untuk kegiatan yang mendatangkan nilai ekonomi, salah satunya adalah ekowisata. Di samping itu, hutan mangrove dapat dimanfaatkan sebagai penghasil kayu, pewarna alami, sirup, dan lain sebagainya. Hutan mangrove juga berfungsi sebagai pelindung pantai dari gelombang air laut, serta sebagai penyerap logam berat. Dan hutan mangrove sebagai penyerap karbon dioksida atau CO2 untuk membantu dalam mengurangi fenomena pemanasan global. Poin yang kedua adalah bentuk-bentuk pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat di negeri Amahai. Di negeri Amahai terdapat 5 bentuk pemanfaatan ekosistem mangrove, yaitu penangkapan ikan, pengumpulan teripang, bameti, wisata atau rekreasi, dan penelitian.
Poin ketiga adalah kebijakan pengelolaan mangrove. Kebijakan nasional pengelolaan mangrove merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Undang-undang tersebut memperbolehkan penebangan mangrove pada kawasan yang telah dialokasikan untuk budidaya perikanan sepanjang memenuhi kaidah konservasi. Kebijakan nasional mangrove juga mengacu pada Perpres Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Perpres tersebut mengatur arah kebijakan, asas, visi, misi, dan sasaran pengelolaan ekosistem mangrove. Contohnya dalam kebijakan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang dilakukan melalui program padat karya bersama masyarakat lokal di Bintan seperti pada gambar berikut. Sedangkan pada negeri Amahai belum ada peraturan negeri yang disahkan secara legal untuk mengelola kawasan mangrove ini, sehingga masyarakat setempat berencana bekerja sama dengan BUMN untuk memperbaiki infrastruktur yang telah rusak. Poin yang keempat adalah strategi pengelolaan ekosistem mangrove di negeri Amahai. Terdapat 8 strategi dan arahan pengelolaan ekosistem mangrove di negeri Amahai, yaitu mengimplementasikan kebijakan pemerintah untuk menjaga potensi sumber daya ekosistem mangrove guna pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pendapatan daerah, memanfaatkan potensi sumber daya ekosistem mangrove untuk kegiatan ekowisata, serta mendukung ilmu pengetahuan dan teknologi. Revitalisasi kelembagaan adat sebagai upaya mengelola kawasan ekosistem mangrove, menyelenggarakan kegiatan pengelolaan sumber daya pada ekosistem mangrove untuk memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya, pengembangan kawasan mangrove yang berwawasan lingkungan, dan selanjutnya peningkatan MCS, monitoring, controlling, dan surveillance, serta meningkatkan koordinasi antar stakeholder. Dan yang terakhir, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang fungsi ekosistem mangrove serta keterampilan masyarakat sekitar daerah mangrove. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi WP3K Provinsi Maluku tahun 2018 hingga 2038 yang mengatur tentang alokasi ruang pemanfaatan WP3K, di mana di dalamnya terdapat izin lokasi dan izin pengelolaan, sehingga segala pemanfaatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikelola dengan baik dan berkelanjutan. Perlu adanya implementasi dan penegasan terkait peraturan ini, maka akan menghasilkan peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya pernek atau peraturan negeri yang disahkan secara legal untuk mengelola kawasan mangrove, dan di sini juga diperlukan pelatihan-pelatihan terkait kepemimpinan yang bertujuan untuk membuka wawasan, khususnya tentang perlindungan sumber daya pesisir dan laut yang di dalamnya, termasuk ekosistem mangrove di negara Amahai. Selanjutnya, perlu adanya peningkatan koordinasi antar stakeholder meliputi masyarakat, lembaga adat, pendamping, penyuluh perikanan, DKP Provinsi, dan DKP Kabupaten atau Kota, serta BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Maluku. Sehingga nantinya bisa tercapai koordinasi agar saling mendukung program yang direncanakan dan untuk menghindari konflik kepentingan antar lembaga. Berdasarkan hasil penelitian, hutan mangrove memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Nilai ekonomi total di kawasan ekosistem hutan mangrove di negeri Amahai kurang lebih sebesar 12,8 miliar per tahun, meliputi manfaat langsung, manfaat tidak langsung, manfaat pilihan, manfaat keberadaan, dan manfaat warisan. Bentuk pemanfaatan ekosistem mangrove di negeri Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yaitu penangkapan ikan, pengumpulan teripang, bameti, wisata atau rekreasi, dan penelitian. Belum adanya pernek atau peraturan negeri yang disahkan secara legal untuk mengelola kawasan mangrove di negeri Amahai. Terdapat 8 strategi untuk pengelolaan ekosistem mangrove di negeri Amahai yang berkelanjutan. Kawasan mangrove di negeri Amahai memiliki potensi yang tinggi sehingga diperlukan pengelolaan secara berkelanjutan dengan adanya peningkatan kebijakan pengelolaan dengan melibatkan masyarakat setempat dengan pola pemberdayaan masyarakat, koordinasi antar stakeholder. Sekian penelitian kami mengenai pengelolaan kawasan ekosistem mangrove yang berkelanjutan di negeri Amahai, Kabupaten Maluku Tengah. Semoga bisa bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.